Di medsos ada bantahan pendapat dari Ustadz Geranda, katanya untuk Ustadz Abdul Somad tentang sholat di masjid yang dekatnya ada kubur. Sedangkan mengatakan haram, dilarang. Dia membantahnya dengan memakai pendapat Imam Syafi'i. Apakah pendapat Imam Syafi'i demikian? Dia membawa pendapat Imam Syafi'i hanya untuk membantah pendapat Ustaz, karena Ustaz menganut mazhab Syafi'i. Sedangkan dia kelompok Salafi biasanya tak menganut pendapat Imam Syafi'i. Mereka hanya berdasarkan sunnah-sunnah sahih katanya. Mohon jelaskan Ustaz, karena di Bangkinang berapa seluruh masjid ada kuburan dekatnya. Ambo mengutip pendapat Syekh Ali Jum'ah. Nama kitabnya Al-Bayan Lima Yusrilul Azhan. Kitabnya ada di rumah. Syekh Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab apapun, kalau di masjid itu ada kubur, yang tak boleh itu mesti ada dibagi tiga. Pertama, menjadikan kubur sebagai masjid. Ini kubur Abdul Somad. Kubur Abdul Somad. Datanglah traktor, geleder, diratakan, dibangun masjid di atas. Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di atas. Dalilnya mana? La'anallahu Yahudi wa Nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur sebagai masjid. Itu yang tak boleh. Coba baca buku 37 pelan-pelan tentang pembahasan masjid ada kubur. Adapun mau sholat di masjid sebelah kanan kubur, sebelah kiri kubur, di muka kubur, maka tak ada larangan. Dan yang dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab lain. Oleh sebab itu maka dalam masalah ini mesti dibedakan antara tiga. Sholat di masjid yang ada kubur, menjadikan kubur sebagai masjid, sholat menghadap kubur. Itu mesti dibedakan tiga. Jangan main pukul rata. Hadis itu melarang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, karena orang Kristen merubah makam Santo Thomas yang ada di Vatikan. Makam Santo Thomas dirubah menjadi gereja Santo Thomas. Sholat dia di dalam itu, dalam gereja Santo Thomas. Itu yang tak boleh. Di dalam masjid ada kubur sini. Mana ada? Ada pun kubur di samping, di muka, di Rokan Hulu. Semua masjid-masjid Rokan Hulu pasti ada kubur. Masjid Raya Pasar Bawah Senap Pelan, Masjid Sahabuddin di Siak, Masjid Istana Maimun di Medan, Masjid Baitur Rahman, pasti ada kubur. Kenapa orang Islam minta dikuburkan dekat masjid? Karena setiap hari orang lalu lalang ke masjid mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli kubur, Assalamualaikum ya ahli mu'minin. Saya pernah dengar ceramah Ustaz di YouTube tentang tak sah sholat jika tajwid Fatihahnya salah. Apa yang harus kami lakukan jika kami mendengar bacaan Fatihah imam tak betul? Kan imam baru. Suara kan jadi dipakai. Bini awak hamil, tak ikhlas awak menyerahkannya ke bidan yang tak berijazah, tapi comel anak awak mati. Padahal nyawa satu orang. Kenapa sholat awak beramai-ramai kita pertaruhkan dengan bacaan yang tak betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah kalau tak betul maka batal sholat. La sholata, tidak sah sholat. Liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, siapa yang Fatihahnya tak betul. Jika kita punya kolam ikan, kemudian panen setiap pagi 100 kilo, akhir dari panen kolam dikeringkan, namun saat kolam kering nampak tengkorak kerangka babi. Apa hukum ikan tersebut? Sementara kita tak tahu bahwa ikan itu makan babi. Ikan tak ada dilarang makan babi. Ya ayyuhal ikan, makan babi. janganlah kalian ikan-ikan makan babi dada. Maka ayam makan cacing, ayam makan bangkai. Ini sungai, ikut sungai. Sungai. Jadi di bang samping sungai kok matilah gajah. Kok cerita true story. Di samping sungai kok matilah gajah. Jadi suatu hari Datuk kok menengok perut gajah tadi bergelombang. Saja kolam mati, kenapa perutnya bergelombang? Dipijaknya lah poin gajah tadi. Kolulah dari lubang si gajah tadi ikan limbe. Kukunya limbe. Tahu apa itu ikan limbe? Limbat.
Dari dalam sungai naiknya makan bangkai jenazah ikan. Bolehkah dimakan? Boleh, silakan. Siapa yang mau makan? Tapi kalau ampun anda. Dan tak boleh tuh awak makan babi. Itu pun boleh kalau darurat. Sampai ke hutan, tidak ada makanan lain. Makan babi atau mati. Tak boleh awak mati. Ambil babi, colek-colek ke kecap. Sekadar aja. Yang banyak-banyak. Kalau lah dapat pisang, bonti makan babi. Dia apa orang makan babi? Lomak dia babi. Lah habis hukum darurat namanya. Saya pelajar SMA Pak Ustaz, mantap, anak SMA mau pengajian. Allah Akbar, Allah. Dari kelas bahasa, saya ingin bertanya masalah makanan. Apa hukum hewan yang halal namun hewan tersebut makan yang najis? Misalnya lele makan kotoran manusia. Apakah ikan itu namanya jalalah? Maka Nabi melarang memakan kambing yang hobinya makan tai. Aduh, kambing itu hobi makan tai. Kambing makan tai. Tak mau ni makan rumput. Asal dikasih rumput mau. Tapi kalau tai enggak. Oh, itu tak boleh. Loh, kenapa makan tai tak boleh? Makan babi boleh. Karena babi bukan makanan pokok ikan. Bukan makanan pokoknya, kecuali makanan pokoknya terus menerus. Kebetulan ada bangkai babi di situ, tapi ada juga cacingnya. Kalau jalalah itu dah, inyo hanya makan kotoran, tak boleh. Dia tak makan yang lain, namanya jalalah. Nabi melarang. Bagaimana cara umat Islam menyikapi pemerintah yang cenderung anti-Islam dan memusuhi umat Islam? Terus sholat subuh berjamaah. Gerakan sholat subuh berjamaah, terus anak-anak muda aktif. Ada dua gerakan yang tak bisa terbendung. Pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, gerakan anak muda. Itulah yang mengalahkan pemimpin-pemimpin kafir. Sudah 1-0 kita menang. Ahok tak jadi, itu pukulan berat luar biasa. Maka terus bangkitkan semangat 212. Lalu kemudian ini jangan hanya sholat subuhnya saja. Kemarin kita di Palembang, dokter-dokter spesialis membuat namanya Market 212, supermarket, belanja di warung umat Islam. Itu apa yang harus dilakukan oleh umat agar mereka sadar bahwa politik dalam Islam penting sehingga tidak terjadi lagi kezaliman. Teruslah bangkitkan semangat politik. Orang Islam di masjid harus cerita politik. Namun kalau Ramadan ada satu malam ambil cerita politik Islam. Jangan lagi ustaz berceramah yang politik Islam, nanti politik diambil orang lain baru kacau. Apa hukum hibah dalam Islam? Menurut Islam sah. Apa hibahkan rukun dan ada di situ untuk masjid sah. Langsung ambil pengurus, tapi jangan lupa mengurus hitam di atas putih karena negara kita negara hukum. Ustaz pernah mendengar hadis bunyi akan datang suatu masa pada umatku namun akan dibalas dan sudah masa oleh para ulama, ilmuwan dan cendekiawan. Apakah ada keterkaitannya dengan negeri Indonesia? Akan datang suatu masa pada umatku, negeri tersebut sudah namun akan dibangun di suatu masa oleh para ulama, ilmuwan dan cendekiawan. Tidak paham apa tanya. Ustaz, bolehkah orang sedang haid nipas motong rambut dan kuku? Tidak. Mazhab Syafi'i tidak. Biarkan aja rambut sama kuku bersihkan. Jangan sampai kuku panjang masa bawah. Sedap betulnya apa jurusnya? Nah, tapi kalau rambut tadi gugur rambut ibu, patah kuku ibu tak perlu disimpan. Ambo tengok ama ambo, maci ambo, rambut digulung-gulungnya. Nanti waktunya mandi dibawanya. Ambo tanya kepada Syekh Said Askar di Mesir, Syekh, ya kita paling di Balatna ada tradisi ama-ama di tempat ambo. Kita kan haidan
istafadat min sya'riha, waktunya masuk haid rambutnya disimpannya, kemudian bihadhil ash'ar, kemudian dibawanya rambut itu mandi. Kata Syekh Asgar tak perlu, rambutnya gugur macam sampah, biarkan, tak perlu disimpan. Tapi saat dia sedang haid, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Bolehkah kami percaya kepada pemimpin daerah yang mendukung penista agama? Tidak. Partai-partai yang pernah mendukung penista agama, tokoh-tokoh yang pernah mendukung penista agama, maka dia menjadi hukuman sosial.